Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang ini kita bisa kembali kumpul di Saung Sunda Sawargi. Tak lupa salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita dan uswah kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang 15 perkara yang bisa kita siapkan untuk bekal sebelum ajal kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kematian itu disebut dengan musibah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 106. Allah mengatakan fa'asabatkum musibatul mauti, maka musibah kematian itu akan menimpa kalian. Dari sini kita tahu bahwa kematian itu sebuah musibah. Ya, karena kematian itu bisa menghancurkan jiwa, membuat ketakutan manusia. Betapa banyak akibat kematian anak-anak menjadi yatim. Betapa banyak akibat kematian pemerintah bahkan negara menjadi khawatir. Bahkan kematian sendiri bisa merobohkan kesombongan orang yang sombong, bisa melemahkan kekuatan orang yang merasa kuat, karena kematian tidak mengenal siapapun. Dan kita bisa saksikan dari sejarah, dari zaman ke zaman, betapa banyak orang-orang kaya mati, raja-raja, bahkan orang-orang mulia sekelas para nabi dan rasul juga tidak luput dari kematian. Artinya kematian itu musibah. Tetapi musibah kematian ini tidak lebih besar dibandingkan musibah lalainya manusia dari kematian. Jadi kematian itu sudah musibah, tapi lalai dari kematian itu jauh lebih musibah lagi. Karena kalau hanya sekedar mati saja selesai, terkadang bisa menyelesaikan kepenatan hidup. Tetapi masalahnya karena setelah kematian itu ada pertanggungjawaban. Berarti kematian itu bukan akhir daripada perjalanan. Makanya ada istilah, walau anna idza mitna turikna lakanal mautu rahatan lana. Jika saja setelah kematian itu kita dibiarkan begitu saja, maka sungguh kematian itu adalah tempat peristirahatan bagi kita. Walakinna idza mitna bu'itsna wa nus'al ba'daha an kulli syai'in. Tetapi masalahnya setelah kematian itu ada kebangkitan, dan Allah subhanahu wa ta'ala
akan mempertanyakan kepada kita segala sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Maka lalai dari kematian itu lebih musibah daripada kematian itu sendiri. Karena lalai dari musibah kematian itu mengakibatkan musibah lebih besar setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya seorang ulama salaf, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, sampai mengatakan, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathin. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dimuliakan dengan 3 perkara. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, artinya tidak lalai dari kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, bi ta'jilit taubati, dia akan bersegera bertobat. Yang kedua, wa nasyatin fil ibadati, dia akan sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Wa qana'atin fil qalbi, dan akan tertanam qanaah, bentuk redha dalam hati dari setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan tertipu dengan dunia. Tetapi kata beliau, wa man nasiyal mauta uqiba bi thalathin, tapi siapa yang melupakan kematian, dia pun dihukum dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Bitaswifin fit taubati, maka dia akan mengundur-undur taubat, melambat-lambatkan taubat. Kapan lu taubat? Nanti-nanti. Wa kaslin fil ibadati, menjadi lemah dan malas saat beribadah. Wa adamil qanaati fil qalbi, dan hilang perasaan qanaah, redha dengan pemberian Allah. Dia akan tergantung hatinya dengan dunia. Inilah fungsi kenapa kita tidak boleh lalai dari kematian. Karena orang yang lalai dari kematian dipastikan dia tidak mau tobat. Dia akan malas ibadah dan hatinya akan tergila-gila dengan dunia. Tapi sebaliknya, orang yang mengingat kematian, maka dipastikan dia akan bersegera bertobat dan akan semangat untuk beribadah, dan pasti hatinya juga akan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kematian manusia itu umumnya ada 2 kelompok. Umumnya orang yang mati itu ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama, saat kematian atau saat ajal menjemput dia, dia sangat merindukan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini keberadaannya, maka Allah pun akan rindu berjumpa dengan orang yang seperti ini. Tapi ada kelompok yang lainnya, kelompok yang saat ajalnya datang, dia benci berjumpa dengan Allah, tidak suka berjumpa dengan Allah. Maka orang yang seperti ini dipastikan Allah pun murka dan tidak suka berjumpa dengan dia. Itulah yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, bukankah kita semua benci dengan kematian? Kenapa ada orang-orang yang mereka malah senang berjumpa dengan kematian karena ingin senang berjumpa dengan Allah? Bukankah kita semua membenci kematian?
Apakah ada orang yang seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, dengarkan, laisa dzaka, bukan seperti itu maksudnya, walakin, akan tetapi, kata Rasul, huwal abdus salih inda sakaratil mauti ta'tihi malaikatur rahman tubashiruhu biruhin wa raihan wa rabbin radin ghairi ghadban fayafrahu biliqa'illahi fayafrahu Allahu biliqa'i. Bukan begitu pemahamannya wahai Aisyah, kata Nabi, tetapi di sana ada hamba yang saleh yang tatkala sakaratul maut datang, maka malaikat-malaikat rahmat mendatanginya, kemudian menghabar gembirakan dengan wewangian yang luar biasa dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka hamba itu juga akhirnya senang ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Ammal abdul asi, adapun hamba yang bermaksiat, kata Nabi, fata'tihi malaikatur rahman tubashiru bisakhatin wa adzabin fayakrahu liqa Allah fayakrahu Allahu liqa'ah. Maka hamba yang lalai, yang bermaksiat, malaikat rahmat akan datang dan menghabar gembirakan dengan azab yang datang dari Allah. Maka ketika itu dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Maksudnya apa? Jadi saat manusia itu meninggal dunia, detik-detik meninggal dunia, berdasarkan riwayat sahabat Nabi SAW, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang panjang sekali dari Bara bin Azib radhiyallahu an, bahwa tatkala manusia meninggal itu didatangi oleh beberapa malaikat, salah satunya adalah malakul maut dan malaikat-malaikat pembantu, di mana malaikat-malaikat ini mendatangi orang yang hendak dicabut nyawanya, kemudian akan membisikkan di telinganya. Lah, bisikan ini ada dua macam. Bisikan yang pertama, bisikan kabar gembira dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan sedih, jangan takut, karena Allah sudah janjikan sorga kepadamu. Tapi bisikan yang kedua sangat mengerikan dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah irji'i ila ghadabin minallahi wa sakhati. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kepada kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lah, bisikan yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menghabar gembirakan kepada orang yang akan dicabut nyawanya. Saat itulah orang yang sedang sakaratul maut rindu berjumpa dengan Allah. Maka saat menjelang kematiannya, Allah pun sangat rindu ingin berjumpa dengan dia. Tapi bagi orang yang kena bisikan yang kedua, diancam dengan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, disitulah dia benci berjumpa dengan Allah, dan saat itulah Allah juga benci dengan dia. Atau logikanya seperti ini, ada dua orang saat hidup di dunia ini, yang satu dia kumpulkan dunianya, setelah terkumpul dunianya maka dia sedekahkan dunianya hanya untuk membangun istana di sorga. Sementara yang satu dia kumpulkan dunianya, setelah terkumpul dunianya justru dia membuat istana di dunia. Saat kematiannya, tentu kelompok yang pertama dengan yang kedua akan berbeda. Orang yang menghabiskan kekayaannya untuk membuat istana di sorga, saat kematiannya maka dia sangat ingin berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia sudah menginvestasikan kekayaannya di sorga, dia ingin kembali kepada keuntungannya. Tapi orang yang kedua, yang dunianya untuk membangun istana di dunia, maka dia benci untuk menjelang kematiannya. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan kekayaannya. Dia akan meninggalkan rumahnya, istananya, uangnya, tanahnya,
kekayaannya, bisnisnya, sehingga dia tidak mau mati. Disitulah dia benci berjumpa dengan Allah dan Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah seharusnya seorang muslim itu harus punya persiapan diri untuk menghadapi kematiannya. Abu Darda radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat sedang ihtidhar sakaratul maut. Apa kata Abu Darda radhiyallahu an? Ala rajulun ya'malu limithli masra'i hadha. Ala rajulun ya'malu limithli sa'ati hadha. Ala rajulun ya'malu limithli yaumi hadha. Thumma baka. Kata Abu Darda radhiyallahu an saat detik-detik wafatnya dia mengatakan, tidakkah seseorang beramal seperti amalanku detik-detik wafatku? Tidaklah seseorang beramal dengan amalanku seperti saat ini, dan tidaklah seseorang beramal dengan amalanku seperti hari ini. Kemudian Abu Darda menangis. Datang istrinya dan mengatakan, atabki wa qad sahibta Rasulillah, bukankah engkau sudah berkawan lama, begitu lama dengan Rasul, kenapa kau masih menangis? Maka Abu Darda radhiyallahu an mengatakan, mali la abki wala adri allamun ahjam min dhunubi. Kenapa aku tidak menangis, kata Abu Darda, sementara aku tidak tahu apakah pahalaku jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosaku, apakah balasanku lebih mulia dibandingkan azabku, apakah yang akan saya terima itu dalam bentuk kebahagiaan atau dalam bentuk azab yang akan Allah timpakan. Lihat bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita perlunya persiapan. Kalau sekelas Abu Darda saja persiapan kematian itu penting, apalagi kita. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga sama, menjelang wafatnya dia menangis. Kemudian ketika ditanyakan kepada Abu Hurairah, wa mayyubkika ya Abu Hurairah, apa yang membuat Anda menangis wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, wallahi la abki ala dunyakum, demi Allah aku menangis bukan karena dunia kalian, walakinni abki ala bu'di safari wa qillati zadi wa inni asbahtu fi su'udin muhbitin ala jannatin aw narin wa la adri ayyuhuma ya'khudhu bi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku menangis karena setelah kematianku ini safarku semakin jauh, sementara bekalku semakin sedikit. Dan nanti aku akan dinaikkan ke sebuah tempat yang tinggi, kemudian aku akan dilemparkannya. Aku tidak tahu apakah yang menyambarku sorga ataukah neraka. Aku tidak tahu apakah yang menyambarku sorga ataukah neraka. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu an, penghafal hadis terbanyak. Dia mengatakan perjalananku setelah kematianku sangat banyak, sangat jauh, sementara bekalku sangat sedikit. Harusnya perkataan ini bukan Abu Hurairah yang mengucapkan, tapi kita yang mengucapkannya. Karena dia sahabat Nabi SAW, kullan wa'adallahul husna. Seluruh para sahabat dijanjikan sorga, sementara kita belum ada jaminan sorga. Harusnya kata-kata ini layak kita ucapkan, bahwa safar akan terlampau melelahkan, sementara bekal tidak cukup dalam perjalanan. Maka sudah selayaknya seseorang itu merenungkan kematian dan persiapan menuju kematian. Cobalah kita renungkan sedikit, entah tengah malam, sepertiga malam habis tahajud, kita berenung sedikit soal kematian. Bagaimana ketika ruh itu dicabut dari badan kita, kemudian tiba-tiba kita dihantar ke kuburan. Kemudian sampai di kuburan datang Munkar dan Nakir bertanya soal tiga soalan. Kemudian kita sendirian di sebuah ruangan hanya 1 kali 3,5 meter. Kemudian suasana gelap mencekam, suasana yang sangat menakutkan, dan begitu seterusnya. Pernahkah terbayang kalau kita ini akan sampai ke tempat itu? Makanya Anas bin Malik radhiyallahu an sampai mengatakan, ala uhaddithukum biyaumaini wa lailataini lam tasma'ul khalaiq bimithlihinna. Maukah aku habarkan, kata Anas bin Malik, tentang 2 hari atau 2 malam di mana seluruh makhluk tidak pernah mendengarnya.
Kata Anas bin Malik, maukah ku jelaskan kepada kalian tentang 2 hari atau 2 malam di mana seluruh makhluk tidak akan pernah mendengarnya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, awwalu yaumin yaji'ukal bashir minallahi ta'ala imma biridahu au bisakhatihi. Malam pertama adalah di malam ketika malaikat datang menemui kita untuk menjemput ajal kita. Kita tidak tahu 2 malaikat yang datang kepada kita ini, apakah yang satunya menghabar gembirakan tentang kematian kita, ataukah yang satunya menghabarkan tentang amarahnya Allah kepada kita. Dan hari itu akan sampai kepada kita saat dicabut ruh kita. Kemudian yang kedua, wa yaumun tu'radu fihi ala rabbika akhidha kitabik imma biyaminik aw bishimalik. Dan hari kedua saat dibentangkan catatan amalan kita, kita tidak tahu apakah tangan kanan kita yang mengambilnya ataukah tangan kiri. Kemudian Rasul mengatakan, wa lailatun tasta'nifu fihal mabitu fil kubur. Dan ingat, nanti kita akan menjumpai satu hari atau satu malam, di malam pertama kita masuk dalam kuburan. Di malam pertama kita masuk dalam kuburan, semua kita akan merasakannya. Logikanya, kalau seandainya kita dikurung di sebuah tempat, tempat itu mungkin berupa kamar, tidak ada kipas, tidak ada AC, tidak ada listrik, tidak ada HP, tidak ada apa-apa, hanya ruangan kosong gelap gulita. Bisa bertahan berapa hari kita dalam ruangan itu? Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada manusia yang menemani. Saya kira 2-3 hari tidak akan tahan manusia. Seperti program apa itu? Uka-uka tuh. Kan ada ya, suruh digelap-gelap, suruh uka-uka tuh. Coba itu saja sudah nggak tahan itu. Ada yang sampai pingsan. Ini di kuburan nggak akan keluar lagi sampai kiamat dibangkitkan. Gimana rasanya ketakutan yang luar biasa manusia di situ. Makanya sekali lagi, pentingnya seseorang itu untuk mempersiapkan kematian kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya jelaskan tentang persiapan-persiapan ini, tentu di dalam kematian itu, di balik itu ada hikmah yang perlu dipahami. Pertama, bahwa di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita hamba-hambanya, ada hari di mana kita ini akan terlepas daripada ruh kita. Apa hikmahnya? Pertama, hikmah kematian itu, bahwa kematian itu adalah marhalatun yamurru bihal insan, sebuah marhalah di mana setiap manusia harus melaluinya. Makanya sering saya katakan, kenapa Nabi Adam harus diturunkan dari sorga ke bumi supaya merasakan kematian. Kalau Adam tetap di sorga, tidak akan ditembus dengan kematian, karena sorga itu sesuatu yang kekal abadi dan tidak ada kefanaan. Tapi ketika Adam kemudian diturunkan dari sorga ke bumi, maka sejak itulah Adam mengalami apa yang disebut dengan kematian, karena dia adalah manusia, di mana setiap manusia itu akan sampai kepada marhalah seperti ini, di mana ruh dan jasad pasti terpisah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, bahwa kematian itu adalah kamalu qudratillahi azza wajal, kesempurnaan kekuasaan Allah kepada kita. Allah itu maha kuasa, menghidupkan orang, mematikan orang, menyuburkan tanah, menghancurkan tanah, membangun alam semesta, menghancurkan alam semesta. Itu semua kesempurnaan kekuatan Allah. Allah itu zat yang maha kuasa. Sekarang pertanyaannya, siapa manusia yang merasa paling jago di bumi? Mana mereka sekarang? Fir'aun yang mengatakan bahwa seluruh lautan dan sungai berada di bawah kakiku. Di mana Fir'aun? Allah tenggelamkan dalam air. Kemudian Namrud yang dengan sombongnya mengatakan, ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Di mana Namrud mati dengan seekor nyamuk yang diselipkan di dalam otaknya selama 40 tahun, tersiksa
Akhirnya setiap kali datang sakit kepalanya, dia menyuruh pembantunya untuk memukulkan dengan sandal. Selama 40 tahun kepalanya dipukul sandal. Apa enggak mati? Enggak percaya? Boleh. Ya, pukul aja 40 kali itu. Setiap hari sampai 40 tahun. Apa enggak mati orang itu? Sakuat-kuatnya Namrud pun mati jadinya kan. Gara-gara nyamuk bersarang, kepalanya dipukuli sampai mati selama 40 tahun. Qarun yang gemboknya saja, kunci-kunci gemboknya saja itu dibawa oleh orang-orang kuat, bukan 1-2 orang. Banyak yang menggotongnya. Macam mana gemboknya, macam mana pintunya, macam mana gudangnya. Kuncinya saja yang bawa orang-orang kuat itu. Uli kuah, orang-orang yang punya kekuatan. Itu baru kuncinya. Mungkin kunci zaman dulu beda dengan kunci sekarang ya. Mungkin kunci zaman dulu mungkin besar-besar gitu ya. Ya gemboknya pasti besar itu. Pintunya lebih besar lagi, gudangnya lebih besar lagi. Artinya tidak ada orang yang paling kaya melebihi Qarun. Pertanyaannya, di mana Qarun? Ya, tidak ada lagi Qarun. Allah sudah tenggelamkan ke dasar bumi. Dan itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mampu menghidupkan dan mematikan. Kemudian yang ketiga, bahwa kematian dan kehidupan itu sebuah ujian yang datang dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi kematian itu ujian. Bahkan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lulus enggak dalam kehidupan kita dengan kematian atau tidak? Makanya kenapa setiap solat, setelah kita membaca salawat dalam tasyahud akhir, kita meminta kepada Allah dari 4 perlindungan. Salah satunya adalah dari keburukan saat hidup dan saat kematian. Wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Maksudnya para ulama mengatakan fitnah kematian di sini maksudnya fitnah menjelang ajal kematiannya, yang menentukan apakah dia mengakhiri hidupnya sul khotimah atau husnul khotimah. Karena iblis tidak akan membiarkan orang yang sedang sakaratul maut itu dia mati husnul khotimah, pasti menginginkan suul khotimah. Makanya di saat itulah, saat kritisnya manusia, saat menjelang kematian, iblis dan tentaranya jauh lebih banyak berkumpul di sekitarnya dibandingkan para malaikat. Karena jangan sampai kemudian hamba Allah ini mati dan dia tidak kufur. Itulah yang ditakutkan iblis. Maka ini semualah ujian bagi Allah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa setiap salat itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sampai kapan? Sampai mati. Istiqomah, ya. Kemudian yang keempat, bahwa kematian itu fil mauti ni'amun azimatun la tata'atta lin-nasi illa bihi. Di dalam kematian itu ada nikmat yang sangat besar sekali yang dirasakan oleh manusia yang hidup. Jadi kalau ada orang mati, itu bagi orang yang hidup, maka itu sebuah nikmat yang besar. Sebab kalau seandainya tidak ada orang mati sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, siap Batam ini mungkin gak kayak gini padatnya. Mungkin gak ada tempat mungkin kita. Mungkin ibu di pinggir-pinggir itulah, di pelataran-pelataran itu. Mungkin tinggal di solokan-solokan ya. Karena mungkin kota-kota sudah dihuni oleh umat sebelum kita. Mungkin kita ketepinggirkan ke hutan-hutan sana. Kalau seandainya sejak Adam sampai hari ini tidak ada orang mati, kita nggak bisa bayangkan. Coba bayangkan. Mungkin Indonesia ini nggak cukup gitu ya untuk menampung orang sebanyak itu. Bahkan dunia juga tidak akan cukup untuk menampung. Makanya kenapa pada hari kiamat, saat kiamat dibangkitkan, bumi ini dirubah bentuknya. Yang tadinya bulat akhirnya terhampar. Sebab kalau bumi bulat kemudian Allah membangkitkan sejak Adam sampai yang terakhir mati, nggak akan muat. Makanya dengan cara Allah katakan wal ardu muddat, dan bumi dibentangkan, maka walaupun manusia dibangkitkan semuanya,
maka bumi akan siap menampungnya. Artinya dengan adanya kematian nikmat besar bagi yang hidup, sehingga orang yang hidup bisa bertempat tinggal di mana saja. Bumi masih longgar bagi mereka. Ini di antara hikmah kematian juga. Dan kematian juga, lam yakhliqillahul bashar fid dunya ala hilqatin qabilatin lid-dawam. Bahwa di antara hikmah kematian, Allah tidak menciptakan manusia di dunia ini dalam bentuk yang kekal abadi. Dalam bentuk yang kekal abadi tidak. Demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Coba kalau seandainya di zaman Nabi Nuh yang postur tubuhnya seperti postur tubuh Adam kan, 30 meter, kemudian datang ke saung Sunda minta makan, kira-kira berapa bakul tuh dia makan tuh? Pun susah kalau mereka desak-desak bayar listrik, diinjak-injak kita ini. Mungkin kepencet-pencet mati tuh saat ngantri itu. Kalau kumpul sama kaumnya Nuh ya, yang besar-besar itu. Kemudian kalau mereka buat mobil juga mungkin lebih besar, mungkin segede gini mobilnya. Mobil kita kecil, disangka mobil-mobilan sama orang tuh. Ya. Jadi kan ini hikmah sebenarnya. Kenapa kemudian adanya kematian itu? Ya, ini di antara contoh hikmah-hikmah yang disebutkan para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa dalam kematian itu ada hikmah. Maka jangan pernah kita dilalaikan dari kematian. Kalau sampai kita dilalaikan dari adanya kematian, karena ada saja orang-orang itu yang menganggap dirinya tidak akan mati, itu masalahnya. Padahal di depan mata loh sudah jelas-jelas dia melihat orang tabrakan mati, jelas-jelas mati. Bahkan dengan tangannya dia mandikan, dengan tangannya dia kafankan, dengan tangannya dia solatkan, bahkan dia kuburkan. Habis menguburkan orang mati, dia tidak merasa dia akan mati. Buktinya apa? Buktinya tidak berubah kehidupannya. Habis dari kuburan ngantarkan jenazah, ya tidak solat, tetap tidak solat. Tidak mau ngaji, tetap tidak mau ngaji. Tidak mau silaturahmi, tetap juga tidak mau baca Quran juga, dan begitu seterusnya. Itu tanda bahwa dia lalai mengingat kematian, padahal kematian di depan matanya. Makanya kenapa kemudian lalai dari kematian itu? Bisa mengakibatkan banyak hal. Pertama, orang yang lalai dari kematian itu biasanya suka menghabiskan waktunya kepada sesuatu yang tidak ada manfaat dalam hidupnya. Dipastikan itu. Orang yang suka hura-hura hari-hari, menghambur-hamburkan kekayaannya dengan maksiat ke tempat-tempat maksiat, atau mungkin menghambur-hamburkan kekayaannya ke tempat-tempat yang mubah, atau membeli sesuatu yang mubah, dan begitu seterusnya. Ini umumnya orang yang seperti ini biasanya karena tidak ingat mati, maka dia habiskan umurnya untuk perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Ataupun yang kedua, biasanya orang-orang yang lalai dari kematian itu, dia mengecilkan perkara-perkara yang besar. Contoh, meremehkan dosa. Dia kira kalau seandainya dia tidak sholat atau meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian jatuh kepada perkara-perkara maksiat, zina, judi, dan yang semacamnya, dia kira Allah tidak akan membiarkan mereka. Tidak, Allah tidak akan membiarkan mereka. Karena orang yang lari dari kematian itu biasanya begitu, dia mengecilkan perkara besar. Ah, sholat itu buat apa? Yang penting KTP Islam katanya. Yang penting KTP-nya katanya. Ataupun biasanya seperti yang dikatakan Ali bin Dakok tadi, orang lalai dari kematian itu akhirnya malas tobat, kemudian malas beribadah dan melakukan ketaatan, dan hatinya tergantung dengan dunia, tidak ada qanaah. Karena orang yang tidak ingat akan mati merasa dia hidup selamanya, sehingga setiap hari otaknya dipenuhi dengan duit dunia dan begitu seterusnya. Jadi tujuannya hanya mengejar dunia dan tidak ada yang lainnya. Dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, itu yang dikejarnya. Dan ini bahaya. Betapa banyak orang yang dijemput kematian sementara dia tidak sadar, dia belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan umumnya orang ghaflah itu biasanya dia suka berbuat maksiat dan dosa, mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, kita akan masuk. Lalu apa saja persiapan kita
menjelang ajal kita ini. Adapun persiapan yang pertama tidak lain dan bukan tentunya adalah persiapan memperbanyak amal saleh. Ini sudah jelas secara umum, ya, secara umum bahwa persiapan kita menghadap kematian itu adalah memperbanyak amal saleh. Tetapi amal saleh itu kan ada dua sifatnya. Amal saleh itu ada dua sifat. Maksudnya dua sifat itu. Ada amal soleh memiliki sifat umum. Setiap amal soleh, setiap amal yang baik, baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, baik yang lahir ataupun yang batin, itu memang sebuah kebaikan untuk mempersiapkan sebelum kematian kita. Tapi ada amal saleh yang lebih khusus, yang jelas-jelas Rasul mengatakan sangat bermanfaat setelah kematian kita. Bahkan disebutkan dalam satu redaksi hadis ada 7 amalan kan itu. Pertama, ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Walaupun mungkin kita tidak mumpuni dalam hal ilmu agama, tapi ya tahulah, umpamanya dia bisa baca Quran, kita bisa mengajarkan Quran kepada orang yang belum bisa baca Quran. Atau mungkin kita tahulah tentang hukum-hukum seputar toharo, seputar ibadah, seputar solat, kita bisa mengajarkan kepada orang-orang yang belum sampai hukum-hukum itu kepada mereka. Coba bayangkan, minimalnya walaupun tidak kepada orang lain, kepada keluarga lah. Contoh umpamanya orang tua mengajarkan anaknya baca Fatihah. Coba bayangkan, Fatihah yang dihafal anaknya dari orang tuanya itu pasti akan dibaca minimalnya sehari 17 kali itu dalam sholat tuh. Dan itu dibaca sepanjang hayat sampai dia mati. Berarti ibu yang mengajar Fatihah kepada anak itu, dia akan mendapatkan bacaan Fatihah anaknya saat sholat 17 kali dalam sehari. Sementara bacaan Quran itu 1 huruf 10 pahala. Fatihah itu berapa huruf itu? Kalikan saja kali 10. Maka orang yang mengajarkannya pun akan mendapatkan hal yang sama dengan pembacanya. Karena Rasul mengatakan man dalla ala khairin kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ijra'un nahari. Ijra'un nahar, menjalankan air, kata Rasul. Umpamanya ini di ladang-ladang lah biasanya kan. Di ladang-ladang mengalirkan air ke sawah-sawah orang, bersedekah dengan air ke ladang-ladang orang, dan kita punya sumbernya umpamanya. Atau kita punya alat, beli mesin kemudian mengambil air dari sungai kemudian dialirkan ke sawah-sawah warga. Maka itu amalan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena menyangkut jiwa manusia. Itu menyangkut jiwa manusia kan. Kalau seandainya terjadi kekeringan, manusia kelaparan bisa mati. Tapi kemudian ketika sawah itu subur, ladang itu subur, menyelamatkan banyak jiwa manusia. Satu jiwa yang diselamatkan, seolah-olah kita menyelamatkan semua jiwa manusia. Sebagaimana satu jiwa kita bunuh, seolah-olah kita membunuh seluruh jiwa manusia yang ada di bumi. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, hafrul abar, menggali sumur. Mana masjid yang belum ada sumurnya, biar saya danai buat sumur bor di sini. Bisa untuk tempat wudu dan mandi bagi orang-orang yang ke masjid. Atau mana pesantren yang belum ada airnya, biar saya galikan sumurnya. Oh, enggak boleh pakai sumur, enggak apa-apa, bayarkan pakai ATB. Umpamanya datang ke masjid, bulan ini ATB-nya saya bayar, umpamanya. Coba ibu bayangkan, kalau ibu kasih bayar 1 ATB 1 bulan. Berarti selama sebulan itu kita lihat jemaah masjid itu berapa orang. Kalau seandainya 5 waktu itu dari zuhur sampai zuhur lagi, mungkin ada sekitar 50 sampai 100 orang yang sholat di masjid itu dan mengambil wudu dari air yang kita bayari wudunya. Berarti kita sudah mendapatkan pahala orang 100 orang sholat tuh. Selama sebulan lagi, bayangkan. Banyak pahalanya itu. Datang aja, ini bulan ini saya bayar listriknya, saya bayar airnya. Luar biasa lagi pahalanya. Nggak sadar itu. Tapi jangan bayar listrik orang, bayar listrik sendiri tak dibayar pula, nanti gelap. Ya. Maksudnya
Dia berusaha untuk kelebihan hartanya bayar listrik umum supaya mendapatkan pahala. Apalagi pesantren. Pesantren pamannya yang tahfidz Quran itu 1000 orang. 1 bulan ibu bayari, listrik saya bayar. Selama 1 bulan anak-anak itu baca Quran, setiap 1 hurufnya 10 pahala. Apa nggak dapat banyak kita itu pahala hanya nyumbang bayar listrik 1 bulan. Jadi luar biasa. Ya, termasuk di sini hafrul abar. Ya. Kemudian yang keempat, gharasun nakhli. Menanam pohon kurma. Iya kalau di Arab, kalau di kita kan manggala kan itu. Kita beli bibit-bibit mangga, kita tanam aja di pinggir-pinggir jalan itu. Kemudian kalau dia sudah berbuah, tulis saja siapa yang ambil silahkan. Jangan bakhil. Terkadang kita bakhil, codot aja nggak dikasih, diberongsongi sama ini plastik. Ya nggak boleh itu. Kelelawar aja nggak boleh makan. Itu kan bakhil sekali itu. Ya. Gimana orang kelelawar ya tak boleh? Ulat-ulat pun tak boleh. Disemprotnya sama Baiklin. Ya. Jadi boleh kita nanam pohon, kemudian buahnya kita bagi-bagikan. Biarkan mereka metik. Tapi jangan memanen sendiri. Makanya tulisi 1 orang minimal 1 umpamanya kan. 1 karung. Ya habislah 1 aja. Baik, kemudian yang kelima, binaul masajid. Bangun masjid. Bangun masjid itu ya bukan bangun 1. Ya kalau memang punya uang 1 masjid bagus ya. Tapi Nabi SAW tidak membatasi, karena Rasul mengatakan man banal lillahi masjidan kamif hasiqitatin, kata Rasul. Barang siapa yang membangun masjid seperti sangkar burung, kata Syaukani rahimahullahu taala mengatakan apa maksudnya bangun masjid seperti sangkar burung? Berarti burung aja yang sholat jamaah, manusia tidak? Bukan, artinya walaupun yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid tidak besar, entah 1 lonjar besi, entah 1 gerobak pasir, entah 1 sak semen dan begitu seterusnya, maka dia pun sama akan dibangunkan 1 istana di sorga. Gitu maksudnya. Jadi walaupun sedikit, pahalanya tetap dapat sama, akan dibangunkan rumah di sorga. Kemudian juga yang keenam, taurithul mushaf, mewakafkan mushaf. Kita beli 1-2 mushaf di pasar. Mana masjid yang rame, wakafkan di situ. Coba bayangkan kalau seandainya nanti mushaf kita diambil sama jemaah di situ kemudian dibaca, maka kita juga mendapatkan pahala baca Quran dia. Makanya ibu kalau ditakdirkan umroh atau haji gitu ya, mumpung di sana, cari beli mushaf, taruh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu kan orang kan nggak berhenti 24 jam tuh. Mesti satu ketika juga pasti mushaf kita diambil dia. Pasti itu dipastikan kalau sudah ramai orang pasti akan terambil mushaf kita kan. Maka ketika terambil dan dibaca kemudian dia baca Quran, maka kita juga dapat pahala bacaan Quran orang yang membaca dari mushaf kita. Maka jangan pelit ya. Kemudian juga yang ketujuh, tarbiyatul abna wa husnu ta'dzibihim. Tarbiyatul abna'i wa husnu ta'dzibihim. Berusaha mentarbiah anak supaya anak kita semakin besar, semakin berakhlak, semakin baik. Akhirnya saat kita meninggal mereka mau mendoakan kita tanpa kita minta, mereka sudah sadar sendiri. Tidak perlu kita katakan, nah nanti kalau abimu atau umimu sudah meninggal jangan lupa doakan. Tidak perlu, anak soleh itu tidak perlu diingatkan. Pasti dengan sendirinya, dengan pengetahuannya pasti dia akan mendoakan orang tuanya. Dan untungnya kalau kita mendidik anak dari kecil itu dalam ilmu parenting, kalau seandainya kita mendidik anak dari kecil sampai remaja kemudian dewasa, Allah takdirkan ketika dewasa mungkin dia salah jalan, masuk ke pergaulan bebas, sempat nakal, itu tidak akan lama, pasti akan kembali baik. Kenapa? Karena dia punya dasar. Tapi kalau dia tidak punya dasar, tidak pernah dididik agama sama orang tuanya sampai dewasa, kemudian dia menyimpang, umumnya sulit kembali. Karena dia tidak punya dasar masalahnya. Itulah dasar itu yang penting, mengembalikan orang yang tersesat jadi kembali dapat hidayah. Maka berikan tarbiyah mereka. Ini juga diantara 7 perkara yang sangat bermanfaat bagi bekal bagi si mayat sebelum kematiannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang disebutkan dalam satu redaksi hadis ya. Kemudian adapun yang lainnya,
secara umum yang tidak disebutkan dalam redaksi hadis, apa saja persiapan bagi orang yang meninggal? An yatazawwad bis sadaqah. An yatazawwad bis sadaqah. Berbekal dengan sedekah. Berbekal dengan sedekah. Artinya sebelum kematian itu boleh kita berwasiat umpamanya. Tapi kan wasiat memang tidak boleh diwasiatkan seluruh harta, tidak boleh. Minimalnya wasiat itu paling banyak sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak boleh, karena wasiat bisa merugikan ahli waris. Jadi kalau seandainya kita punya harta sebelum meninggal, ya kita katakan kepada anak kita, nak, ini warisan sepertiganya kasihkan pesantren, kasihkan masjid, kasihkan panti asuhan, kasihkan kepentingan-kepentingan dakwah. Nah, itu sangat manfaat sekali. Ya, jadi berwasiat dengan sedekah itu sangat bermanfaat dan itu bekal setelah kematian. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, mahakum ri'im muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidaklah seseorang muslim memiliki hak yang harus ditunaikan, yang harus berwasiat di situ dalam satu malam atau dua malam, kecuali harus dituliskan wasiatnya. Karena kan wasiat itu kan ada dua hukum ya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Hukum wajib itu kalau berwasiat dengan masalah muamalah hutang piutang, nadar, ya, ataupun wasiat, itu mungkin wajib. Pamannya sebelum meninggal dia menulis di situ, saya punya hutang sama si fulan sekian, saya hutang si Alan sekian, saya punya hutang ke si fulan ini sekian. Ini wajib ditulis supaya ketika dia meninggal ahli warisnya bisa menyisihkan hartanya untuk membayar hutangnya. Walaupun sering saya katakan, kalau tidak ada warisan untuk membayar hutangnya karena warisan lebih kecil dibandingkan hutang orang tuanya, maka membayar hutang orang tua yang bukan dari uang waris itu tidak wajib. Hanya mimbabil bir, hanya sekedar berbuat baik saja anak kepada orang tua. Kalaupun tidak dibayar tidak salah anak. Pamannya hutangnya 1 miliar, sementara warisannya 100 juta, kan enggak sesuai kan? Berarti yang 9 jutanya dari mana kan itu untuk membayar sisanya itu, sementara anaknya miskin. Maka tidak ada kewajiban anak untuk membayar hutang di luar dari harta waris. Tapi kalau ada harta waris wajib dibayar. Ya, itu perbedaannya di situ. Ya, jadi kalau tidak ada harta waris sementara orang tua meninggalkan kita hutang, maka tidak wajib dibayar. Artinya kalau tidak dibayar tidak berdosa anak. Tapi kalau seandainya mau dibayar oleh uang anaknya, itu mimbab albir alal walidaini. Itu masuk dalam bab tentang berbuat baik anak kepada orang tua semasa kematiannya. Tapi kalaupun tidak dibayar tidak ada masalah. Ini yang harus dipahami. Kemudian wasiat yang kedua itu wasiat yang hukumnya sunnah. Mungkin sebelum wafatnya dia kumpulkan anak-anaknya, nak, tolong jangan tinggalkan sholat, jaga adik-adikmu, ajari agama, jangan suka malas untuk hadir di majelis ilmu. Pokoknya wasiat-wasiat nasihat. Nah, itu sunnah hukumnya. Dan itu yang banyak dilakukan para ulama salaf. Ya, seperti umpamanya wasiat Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya. Dia khalifah, tapi dia tidak mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya. Padahal anaknya banyak loh, 10 lebih. Umar bin Abdul Aziz itu. Tapi satu anaknya tidak diwariskan harta kekayaan ayahnya, padahal seorang khalifah. Hanya sedikit dirham yang ditinggalkan Umar bin Abdul Aziz itu. Tapi dia berwasiat kepada putra-putranya satu kalimat, jangan tinggalkan takwa. Jangan meninggalkan ketakwaan. Rupanya wasiat itu dipegang oleh anaknya. Setelah kematian Umar bin Abdul Aziz, semua anak-anaknya kaya raya. Bahkan setiap peperangan, anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz lah sebagai pendana besarnya. Padahal tidak mendapatkan waris dari orang tuanya, hanya mendapatkan wasiat jangan pernah meninggalkan takwa. Ya, karena takwa itu justru wasiat membuka kekayaan. Bukankah Allah mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi berbekalah dengan bekal sedekah dan juga berbekalah dengan bekal wasiat, ya, yang tadi disebutkan. Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga bekal selanjutnya adalah al-muhafazatu ala maftaradahu Allah Ta'ala alal muslim. Menjaga apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada kita seorang muslim. Apa yang Allah wajibkan kepada kita? Salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu itu yang wajib jangan pernah ditinggalkan sampai menjelang ajal. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan, selama akal kita masih ada, sehat, tidak error, kalau seandainya ada yang membisikkan di telinga kita, kita paham, maka selama itu salat belum gugur. Walaupun badannya tidak bisa bergerak. Ya, jadi selama yang membisikkan itu, umpamanya seseorang koma, kita bisikkan di telinganya, memang zahirnya mana bisa dengar, tapi kalau hakikatnya dia mendengar ucapan kita dan mencernanya, cuma dia tidak bisa bergerak saja karena koma, maka tetap dia harus sholat dengan cara membayangkan. Tapi kalau bisa bergerak, umpamanya gerak tangannya, maka kita bisa sholat dengan gerakan tangan. Ya, maka lebih daripada itu, kalau memang bisa dalam kondisi miring ke sebelah kanan atau terlentang, maka jauh lebih baik lagi. Syukur-syukur sampai bisa berdiri. Tapi yang jelas bahwa kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan. Dan itu persiapan sebelum ajal. Kemudian juga yang selanjutnya adalah al-iktsar min dzikril mauti. Perbanyak mengingat kematian. Ini juga bagian bekal. Perbanyak mengingat kematian. Kenapa? Karena Rasul yang memerintahkan kita memperbanyak kematian, mengingat kematian. Karena orang yang ingat mati pasti akan hati-hati. Melangkah pun hati-hati. Dia tidak mungkin melakukan kemaksiatan terbayang nanti saya mati. Semana tanggung jawab saya di hadapan Allah. Kemudian ketika kita hendak meninggalkan kewajiban tak jadi. Kenapa? Nanti macam mana kalau saya mati kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian orang yang ingat mati itu dipastikan dia pasti akan menjadi orang baik, disiplin dan bertanggung jawab. Tapi orang yang tidak ingat dengan kematian dipastikan jadi orang jahat. Kenapa orang bisa korupsi? Karena tidak ingat mati. Kenapa orang bisa narkoba? Karena dia tidak ingat mati. Kenapa orang bisa berzina? Karena dia tidak ingat mati. Dan begitu seterusnya. Jadi orang yang tidak ingat mati itu melahirkan maksiat yang banyak. Kemudian juga selanjutnya al-isti'dad lil mauti bit taubati as-sadiqah. Persiapan kematian dengan cara bertobat, dengan taubat yang jujur. Dengan taubat yang jujur, terutama detik-detik sebelum ajal lah, kalau ibu bapak sudah merasakan sakit parah gitu ya. Udah kata dokter udah nggak bisa ditangani, tapi kita masih berpikir, disitulah kesempatan kita memperbanyak taubat. Karena kalau sampai kita tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara meninggalkan maksiat, menyesal dari kemaksiatan dan berjanji untuk tidak kembali kepada maksiat, dan kalau itu berkaitan dengan dosa orang lain dengan mengambil hak mengembalikan kepada orang yang berhak, maka kalau dia bisa memenuhi syarat-syarat tobat sebelum kematiannya, ini sebuah kebaikan. Jangan seperti Fir'aun tobatnya ketika nyawa di kerongkongan. Kemudian juga al-iktsar minal istighfar. Perbanyak istighfar. Terutama ya sudah tua lah. Makanya Nabi SAW ketika di usia-usia senjanya itu memperbanyak istighfar dan tasbih pada setiap ruku dan sujudnya. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba." Setelah turunnya ayat ini, ada perintah untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar, maka Rasul tidak pernah meninggalkan 3 kalimat ini dalam ruku dan sujudnya. Di usia senjanya itu Nabi bahkan istighfarnya saja paling sedikit 100 kali. Padahal sudah diampuni dosa yang telah, yang sedang, yang akan datang. Loh, kita pula tidak mau istighfar, kan aneh gitu. Padahal dosanya banyak. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya al-isti'dad bid-du'a, mempersiapkan dengan doa supaya kita istiqomah menjelang kematiannya.
Kemudian al-istidlal lil mauti bi dzikri adzabil qabri wa naimihi. Persiapan menjelang kematian dengan cobalah ingat setelah kematian itu ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada fitnah kubur, dan itu bisa membangkitkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu seterusnya. Karena sudah lelah ya. Maka saya sampai di sini saja. Baik, sebelum saya tutup kita buka tanya jawab saja. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pernah mendengar himpitan kubur gitu Ustaz? Hah? Himpitan kubur. Himpitan kubur, ayo. Itu bagaimana Ustaz? Itu aja Ustaz. Iya, himpitan kubur itu dalam bahasa hadis disebut dogtotul qabri. Itu bagian daripada peristiwa-peristiwa kuburan. Dan himpitan kubur itu semua akan dihimpit. Mukminnya dihimpit, kafirnya dihimpit, bayinya dihimpit, orang dewasanya dihimpit. Bahkan sahabat Nabi pun kena himpit. Apalagi kita pasti dihimpit. Lalu apa bedanya himpitan kubur orang kafir dengan orang yang beriman? Bedanya adalah kalau orang yang beriman dihimpit kubur, itu seperti orang tua yang merangkul bayinya, seperti seorang ibu merangkul bayinya. Pertanyaannya, mungkinkah seorang ibu yang merangkul bayi menyakiti bayinya? Tidak, karena rangkulan ibu kepada bayi itu rangkulan kasih sayang orang tua kepada anak. Begitulah rasanya himpitan bagi orang yang beriman saat dihimpit oleh bumi. Seolah-olah bumi itu ibu kita, kita ini bayinya. Kemudian dihimpit oleh bumi, maka seolah-olah kita dihimpit dengan ibu kita. Tidak akan ada sakit sama sekali. Itu bentuk sayangnya bumi kepada kita. Tapi jangan coba-coba himpitan kepada orang kafir. Itu meremukkan seluruh tulang dan persendiannya. Bahkan dia bisa menjerit yang tidak ada yang diketahui rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi SAW menguburkan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad, pemimpin Aus, yang saat kematiannya arsy Allah bergegar, 70.000 malaikat turun mengantarkan jenazahnya. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, tentulah Sa'ad orangnya. Tapi dia tidak selamat. Kemudian satu hari ada bayi yang dikuburkan. Kata Rasul, kalau memang ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi ini yang selamat, karena dia belum punya dosa. Tapi tidak ada yang selamat. Jadi khusus himpitan kubur, tidak ada yang selamat. Sama. Tapi kalau fitnah kubur, adab kubur, nikmat kubur, itu ada yang selamat, ada yang tidak. Tapi khusus himpitan, maka tidak ada yang selamat. Tapi bedanya begitu, kalau kepada orang yang beriman, tidak menyakiti badannya, karena seolah-olah seperti ibu merangkul anaknya. Tapi bagi orang kafir bisa menyiksa kehidupannya sepanjang masa. Ya, wallahu alam. Ya, baik, itu saja. Sudah 11 lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.